Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, wabil khusus pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong yang mulia Kiai Haji Mutawakil Allah SHMM, yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Bapak Abdul Aziz Wahab BAMAG, yang saya hormati Dekan Fakultas Tadris Umum Ibu Wahyu Lestari MPD, yang saya hormati Ketua PPLK tahun 2024 yakni Bapak Ferry Ferdianto MPD, yang saya hormati dosen pembimbing lapangan yakni Ibu Maufiratul Hamdiah MPD, yang saya hormati Bapak Ibu dosen Fakultas Tadris Umum Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, dan yang saya sayangi teman-teman seperjuangan yang telah mendukung saya sampai di titik sekarang. Perkenalkan, nama saya Husnul Khotimah dari program studi Tadris Bahasa Indonesia Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Di sini saya akan menjelaskan hasil penelitian saya selama PPLK di SMA Zainul Hasan 1 Genggong, di mana saya mengangkat judul mengenai implementasi ice breaking untuk menciptakan kesiapan belajar dan pembelajaran yang menyenangkan pada siswa-siswi kelas 10 di SMA Zainul Hasan 1 Genggong. Selanjutnya di sini sistematika penelitian, di mana yang pertama itu ada latar belakang, yang kedua metode penelitian, dan yang ketiga hasil pembahasan. Oke, kita kaji yang pertama dulu, yaitu latar belakang. Pertama ini, di latar belakang saya akan menjelaskan pengertian dari ice breaking. Mungkin sebagian dari teman-teman sudah mengetahui apa itu ice breaking, dan di sini saya mengulas sedikit pengertian dari ice breaking. Apa sih ice breaking itu? Ice breaking adalah aktivitas untuk mencairkan suasana, membantu menghilangkan rasa canggung dan tegang. Biasanya ice breaking ini bisa mencairkan suasana, bisa membangun suasana yang menyenangkan dan lebih rileks, meningkatkan interaksi antara siswa satu dengan siswa yang lainnya, dan membangun keakraban antara siswa satu dengan lainnya. Saya mengangkat judul ice breaking ini karena saya melihat di SMA Zainul Hasan 1 Genggong di kelas 10 ini antara siswa satu dengan siswa yang lainnya masih belum akrab, karena mungkin faktor yang pertama mereka masih siswa baru. Itu mungkin hal yang terjadi. Nah, kejenuhan dan kurangnya motivasi belajar menjadi kendala utama dalam proses pembelajaran di sekolah. Nah, ice breaking ini dapat menjadi solusi efektif untuk meningkatkan kesiapan belajar dan menciptakan suasana belajar yang positif, lebih nyaman, lebih asik saat pembelajaran. Oke, selanjutnya yaitu penelitian ini mengkaji pengaruh implementasi ice breaking terhadap kesiapan belajar dan suasana pembelajaran di SMA Zainul Hasan Genggong, khususnya di kelas 10. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi efektivitas implementasi ice breaking dalam meningkatkan kesiapan belajar dan menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, asyik, dan tidak terasa canggung antara guru dan siswa. Pada saat melakukan ice breaking terlebih dahulu sebelum pembelajaran, ini akan menciptakan suasana kelas lebih asyik dan siswa-siswi itu tidak akan merasa jenuh ataupun merasa bosan pada saat pembelajaran yang akan dilangsungkan pada hari itu juga. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian ini saya menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memahami dan menganalisis penerapan ice breaking dalam pembelajaran siswa-siswi kelas 10 di SMA Zainul Hasan 1 Genggong. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana ice breaking dapat meningkatkan motivasi belajar dan menciptakan lingkungan yang nyaman bagi siswa. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 10 SMA Zainul Hasan 1 Genggong. Subjek ini dipilih menggunakan target memilih siswa ini untuk terlibat langsung dalam proses pembelajaran dengan menggunakan metode ice breaking. Data yang dikumpulkan dengan menggunakan berbagai teknik, yang pertama yaitu observasi, yang kedua wawancara, dan yang terakhir yaitu dokumentasi.
Observasi ini dilakukan dengan mengamati langsung proses pembelajaran di kelas pada saat ice breaking, mencatat reaksi siswa dan siswi terhadap perubahan. Wawancara ini dilakukan terhadap siswa dan guru untuk memahami pengalaman dan pandangan mereka mengenai ice breaking. Dokumentasi ini meliputi pengumpulan catat kelas dan hasil penilaian siswa setelah melakukan ice breaking. Kita selanjutnya membahas mengenai hasil penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi ice breaking berdampak positif terhadap kesiapan belajar dan suasana pembelajaran di SMA Zainul Hasan 1 Genggong, khususnya di kelas 10. Kelas 10 A, B, C, dan D. Yang pertama yaitu kesiapan belajar. Dalam persiapan belajar, ice breaking ini dapat meningkatkan antusias para siswa dan siswi. Siswa dan siswi juga fokus dan dapat motivasi belajar. Yang kedua yaitu suasana pembelajaran, di mana suasana pembelajaran pada saat setelah menggunakan metode ice breaking ini terciptanya suasana kelas yang lebih menyenangkan, interaktif, dan kondusif. Pada saat pembelajaran setelah menggunakan metode ice breaking ini, anak-anak lebih bersemangat karena otak kanan dan otak kiri siswa-siswi sudah terasah. Sebelum menggunakan ice breaking, siswa-siswi itu cenderung tidak bersemangat dalam pembelajaran, apalagi pembelajaran yang saya kaji ini yaitu pembelajaran bahasa Indonesia. Mungkin 80% orang Indonesia tidak menyukai pembelajaran bahasa Indonesia. Dengan adanya metode ice breaking sebelum pembelajaran membuat siswa-siswi bersemangat untuk mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia di kelas. Jadi ice breaking ini berguna sekali bagi siswa-siswi untuk mencairkan suasana kelas, untuk mengasah otak-otak, dan menciptakan kelas yang lebih efektif dan kondusif. Slide selanjutnya yaitu membahas tentang pembahasan pada penelitian saya sendiri, di mana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ice breaking efektif dalam menciptakan suasana belajar yang positif dan meningkatkan kesiapan belajar siswa. Yang pertama yaitu meningkatkan antusias. Ice breaking ini dapat membangun suasana yang lebih ringan dan menyenangkan sehingga siswa itu lebih antusias dalam mengikuti pelajaran bahasa Indonesia. Jadi mereka lebih senang apabila metode ice breaking ini dilakukan sebelum pembelajaran bahasa Indonesia dimulai, di mana mereka akan mengasah otak kanan kirinya lebih segar untuk mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia. Yang kedua yaitu meningkatkan fokus para peserta didik. Aktivitas ice breaking ini dapat membantu siswa untuk lebih fokus dan berkonsentrasi untuk mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia, sehingga mereka siap menerima pembelajaran dari seorang guru bahasa Indonesia tersebut. Jika kelas sudah kondusif, sudah efektif, sudah aktif, maka antara siswa dan guru prosesnya pembelajaran akan lebih menyenangkan. Yang ketiga yaitu meningkatkan interaksi. Ice breaking ini mendorong siswa untuk berinteraksi antara siswa satu dengan siswa yang lainnya, entah itu siswa satu dengan siswa yang lainnya ataupun antara siswa dan guru, sehingga tercipta suasana kelas yang hidup dan lebih dinamis. Sebelum saya menggunakan metode ice breaking di kelas, siswa itu cenderung pasif. Setelah saya menggunakan metode ini, siswa lebih efektif, lebih aktif di kelas untuk mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia. Jadi, ice breaking ini efektif dalam menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, yang lebih positif, dan meningkatkan kesiapan belajar para siswa-siswi di SMA Zainul Hasan 1 Genggong. Nah, poin-poin yang tadi saya sampaikan seperti pembelajaran yang menyenangkan, peran ice breaking dalam kelas. Yang pertama yaitu pembelajaran yang menyenangkan, di mana ice breaking ini menciptakan suasana belajar yang lebih efektif dan menyenangkan, di mana siswa merasa lebih nyaman untuk interaktif dan siswa itu merasa lebih nyaman untuk berpartisipasi
baik dalam diskusi, kelompok maupun kegiatan individu. Ice breaking ini juga membantu menciptakan ikatan sosial antara siswa yang pada gilirannya meningkatkan kolaborasi pada pembelajaran. Peran ice breaking ini berfungsi sebagai alat untuk menghilangkan kejenuhan siswa dan mengaktifkan kembali energi mereka. Hal ini terutama dirasakan manfaatnya dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, di mana sudah banyak orang tahu kalau bahasa Indonesia pelajaran yang sangat membosankan. Nah, saya menggunakan metode ini agar siswa-siswi lebih aktif dalam kelas. Apalagi saya masuk pelajaran bahasa Indonesia di jam terakhir di kelas A dan B itu siswa laki-laki, di mana itu cenderung membosankan dan kurang simpati dari siswa. Dengan menggunakan ice breaking sebelum belajar, siswa akan lebih menangkap pembelajaran yang lebih seru dengan adanya ice breaking, karena otak mereka sudah terasah dalam ice breaking tersebut. Jadi siswa lebih giat lagi untuk mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, kesiapan belajar di sini berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa siswa. Ice breaking ini membantu menciptakan suasana kelas yang lebih santai sehingga siswa-siswi merasa lebih siap untuk memulai proses pembelajaran bahasa Indonesia. Ice breaking juga meningkatkan konsentrasi dan kesiapan mental siswa untuk mengikuti materi pembelajaran bahasa Indonesia. Respon siswa ini mengakui bahwa ice breaking membantu mengurangi rasa bosan dan lelah, terutama setelah jam-jam istirahat atau di jam-jam terakhir pembelajaran. Mereka juga merasa lebih bersemangat dan fokus dengan adanya metode ice breaking ini. Oke, yang terakhir yaitu kesimpulan dari saya. Implementasi ice breaking ini terbukti efektif dalam menciptakan kesiapan belajar dan suasana pembelajaran yang menyenangkan di kelas 10 SMA Zainul Hasan 1 Genggong. Dengan suasana yang lebih rileks, lebih interaktif, siswa ini menjadi lebih termotivasi untuk belajar dan berpartisipasi aktif dalam kelas. Sebagai rekomendasi yang disarankan agar kegiatan ice breaking ini dijadikan bagian rutin dari kegiatan pembelajaran yang ada di SMA Zainul Hasan Genggong, terutama pada awal atau pertengahan sesi pembelajaran, untuk meningkatkan keterlibatan siswa dan menciptakan suasana belajar yang kondusif dan menyenangkan. Mungkin dengan adanya ice breaking ini di awal pembelajaran ataupun di pertengahan dapat membantu siswa untuk merefresh otak mereka agar tidak merasa lelah dan tidak merasa jenuh dengan pembelajaran bahasa Indonesia yang ada di kelas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, karena manusia tidak luput dari salah dan dosa. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.